Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang arus listrik dan resistansi. Yang pertama, kita masuk ke konsep arus listrik. Ya, misalnya di sini ada sebuah konduktor, ya. Eh, Tidak ada beda potensial di sepanjang konduktor, ya. Artinya dia electrically balance, sehingga tidak ada medan listrik yang terjadi, tidak menimbulkan gaya listrik, dan tidak ada pergerakan muatan. Sedangkan pada gambar B, kita lihat ada sumber energi luar eksternal yaitu baterai, sehingga terdapat beda potensial. Beda potensial ini menghasilkan medan listrik, sehingga medan listrik ini dapat menimbulkan gaya listrik, sehingga terjadi pergerakan muatan. Lebih detailnya kita lihat di sini. Ya, bahan konduktif yang sama, di mana muatan total atau net charge-nya sama dengan 0, artinya dia electrically balance, namun terdapat elektron-elektron bebas yang dapat bergerak bebas. Ya, ini sifat dari bahan konduktif, ya, konduktif. Kemudian kita lihat bahan yang sama di sini, namun kita tambahkan sumber energi dari luar, ya. Misalnya di sini adalah baterai, ya. Di sini positif, di sini negatif. Dengan adanya beda potensial antara ujung-ujung konduktor ini, ya, bahan konduktif, maka akan muncul yang namanya medan listrik, ya. Di mana medan listrik muatan positif, ya, sisi positif itu dia akan radial keluar, sementara pada muatan negatif dia itu akan radial ke dalam. Lalu kita bayangkan ada sebuah muatan negatif, ya, seperti ini, ya. Di dalam konduktor ada muatan negatif yang bisa bergerak bebas. Ketika ada muatan negatif di sini, maka kita tahu gaya listrik yang akan terjadi itu adalah menjauhi sumber muatan sisi negatifnya, ya, seperti ini. Diingat lagi prinsip jika muatan negatif, ya, dia gayanya dia akan berlawanan dengan arah garis medan, ya. Sementara kalau dia positif, gayanya dia akan sama, ya, sama dengan garis medan, ya. Diingat lagi. Sehingga di sini jika diberikan sumber energi luar, maka akan terdapat medan listrik yang menyebabkan terjadinya gaya listrik sehingga elektron-elektron dalam bahan konduktif dapat bergerak, ya. Jadi elektron dapat bergerak seperti ini, dia bergerak dari muatan negatif si sumber menuju ke sisi positifnya. Yang perlu dicatat di sini adalah pergerakan elektron itu bukan pergerakan arus, tapi dia berlawanan dengan pergerakan arus, ya. Jadi kalau misalnya elektron bergerak ke sana, maka dia harus bergerak ke sana, ya. Ini masalah konvensi, tapi realnya yang bergerak itu adalah elektron. Tapi disepakati untuk arus itu dia melawan dari pergerakan si elektron. Kita lanjut. Pergerakan muatan-muatan ini adalah konsep dasar dari suatu arus listrik, ya, yang menyebabkannya tadi karena adanya beda potensial, kemudian adanya medan, ya, di dalam konduktor, ya, medan-medan kecil, sehingga terjadi gaya listrik yang mendorong elektron-elektron untuk bergerak. Dalam kondisi tenang atau biasa kita sebut steady, ya, steady state, ya, steady state, yaitu kondisi yang terjadi di sepanjang konduktor setelah beberapa saat setelah sumber energi eksternal terpasang. Jadi ketika kita pasang baterai, kemudian kita tunggu, maka aliran muatan bernilai tetap di setiap satuan waktu, ya. Jadi muatan elektron itu nilainya Q-nya, Coulomb-nya itu setiap satuan waktu nilainya tetap. Secara konseptual, arus listrik adalah total muatan listrik atau net flow of charge yang mengalir dalam 1 detik, ya. Di sini kita gunakan muatan, tidak elektron atau muatan positif, proton, ya, tapi total muatan. Jadi kalau kita memandang dari sisi elektron, maka elektron bergerak menjauhi sisi negatif sumber. Kalau kita berbicara arus, dia akan menjauhi sisi positif. Dalam yang mengalir dalam 1 detik, jadi perumusannya itu adalah I sama dengan delta Q muatan, ya, di setiap satuan waktu, ya, waktu. Satuannya adalah ampere, ya, kita sudah kenal ampere. Kemudian ampere itu adalah coulomb per detik atau C per T, ya, dq per dt. Arus listrik adalah besaran skalar atau vektor yang mungkin kalian bisa tebak. Kalian coba pause dan jawabannya adalah skalar, ya.
arus listrik adalah besaran skalar. Kalian bisa cari beberapa referensi yang menyatakan, yang membuktikan bahwa arus listrik adalah besaran skalar. Kemudian kita masuk ke ada yang disebut dengan current density atau rapat arus listrik. Simbolnya adalah J. Jumlah muatan listrik yang melewati satu satuan luas permukaan dalam 1 detik. Ya. Jadi arus per luas. Ya. Satuannya ampere per meter kuadrat atau coulomb per meter kuadrat second. Ya. Dalam kondisi steady, jumlah muatan di setiap penampang konduktor adalah sama. Ya. Jumlah muatan sama. Sehingga arus listrik sama, karena arus listrik itu adalah Q per T. Ya. Kalau misalnya muatannya sama, maka arusnya juga sama. Namun, rapat arus listrik adalah berbeda, tergantung dari A. Ya. Atau kita bisa rumuskan matematisnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Kita lihat arus yang bergerak, kita anggap garis-garis ini adalah muatan, ya, muatan yang bergerak. Maka ketika kita potong di sini, ya, kita lihat di sini, arus yang mengalirnya itu katakanlah sejumlah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi J-nya itu adalah 5 per, katakanlah ini besarannya A ya, 5 per A. Sementara kalau kita lihat di sini ya, arusnya adalah sama, tetap 5. Tapi J-nya ya adalah, kalau kita anggap ini misalnya setengah A gitu ya, maka rapat muatannya itu adalah 5 per setengah A. Atau misalnya 10 per A gitu ya. Jadi rapat muatannya berbeda walaupun arusnya sama. Tergantung dari luas penampang yang kita ingin tahu. Oke, ini untuk konsep density. Kita masuk ke drift speed ya. Drift speed di sini pada suatu bahan konduktif ya yang tidak dialiri arus listrik ya, seperti yang tadi, tidak ada arus listrik atau tidak ada sumber luar, elektron-elektron bergerak secara random. Jadi pada kenyataannya pada bahan konduktif elektron-elektron itu bergerak secara random kemana-mana. Namun akan kembali ke posisi awalnya. Jadi dia bergerak kemana-kemana ya, akan kembali lagi ke posisi awalnya. Kemudian dia bergerak lagi, tapi dia akan tetap kembali ke posisi awalnya. Ya. Jadi bisa dikatakan no net motion. Jadi kalau dijumlahkan secara vektor arah-arah ini, hasilnya adalah 0, karena dia akan kembali ke posisi awalnya. Nah, ketika bahan tersebut dialiri arus listrik, ya kita katakan kita berikan sumber energi dari luar, maka elektron-elektron yang bergerak secara random tadi tidak kembali ke posisi awal, namun terdapat namun akan bergeser ke arah yang berlawanan ya dengan medan listrik. Jadi ketika dia bergerak random, kalau ada sumber dari luar, dia akan berpindah ya. Berpindah. Yang tadinya di sini seperti ini ya. Misalnya dia dari posisi yang putih di sini ya. Dia bergerak ya. Kemudian ada medan ya, medan listrik sana, artinya di sini positif di sini negatif ya. Ada medan, maka setelah dia bergerak random, dia akan mengalami pergeseran ya. Yang ujungnya menjadi di sini ya. Ini yang disebut dengan drift ya. Pergeseran ini disebut drift. Nah, seberapa cepat dia bergeser itu disebut dengan drift speed ya. Drift speed. Nah, nilainya drift speed ini sangat-sangat kecil. Artinya kecepatannya itu sangat rendah dibandingkan dengan kecepatan pergerakan si elektron yang random tadi, ya, yang random tadi. Pada suatu konduktor dengan panjang L, ya, kita anggap ini konduktor panjang L dan luas penampangnya A gitu ya, penampangnya A ya, atau di sini A. Jumlah pembawa muatan adalah N, ya, maka besar muatan dalam konduktor tersebut dapat ditentukan dengan muatannya adalah pembawa muatannya ya, carrier, kemudian muatan satuannya ya, elektron satuannya, kemudian seberapa besar penampangnya dan seberapa panjang. Jadi kita bisa hitung berapa muatan yang ada di dalam area ini ya, di dalam ruang ini ya, tergantung dari panjang dan luas penampangnya.
Oke. Jumlah carrier-nya berapa? N, dan E ini adalah muatan dasar muatan elektron. Kemudian dengan kita mengetahui Q, N, A, L, E, kemudian drift speed ya, itu adalah jarak ya. Ini L ini kan jarak ya, jarak per waktu ya, per waktu. Kemudian I itu adalah Q per T ya, muatan per satuan waktu, dan J itu adalah IA ya, density, current density. Maka kita bisa selesaikan ini menjadi J sama dengan NE dikali kecepatan drift atau drift speed. Nah, kalau kita mau cari tahu drift speed-nya berapa, ya J per NE, seperti ini. Ya. Jadi, kita bisa tahu seberapa cepat si elektron ini bergerak akibat adanya muatan. Oke, itu yang disebut dengan drift speed. Di sini contohnya, tentukan drift speed dari elektron pada sebuah penghantar tembaga, jumlah pembawa buatannya adalah ini, ya. Jika jari-jari penghantar adalah ini, ya. Ini ya ini secara chemical atau material kita bisa cari. Jika jari-jari penghantar adalah 0,9 dan arusnya mengalir. Jadi kita tahu A-nya kita bisa cari seperti ini, ya. Kemudian drift speed itu adalah J per NE atau J ini adalah I per A ya, karena kita tahu di sini adalah I, di sini adalah A dibagi NE ya. N-nya itu adalah ini ya, N ya. Ini adalah A ya. Kemudian ini adalah E ya. E-nya ini N. Maka setelah kita selesaikan kita dapatkan kecepatan drift speed pada material ini adalah 4,9 kali 10 pangkat min 7 meter per detik. Artinya dalam 1 detik dia hanya bergerak sejauh 0,00005 meter. Artinya sangat kecil sekali ya pergerakannya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kenapa ketika kita menyalakan lampu ya, begitu kita switch saklarnya secara instan lampu itu menyala. Jadi tidak menunggu si elektron itu sampai ke lampu baru dia menyala. Karena kalau panjang kabelnya aja katakanlah 100 meter ya, berapa lama waktu yang akan ditempuh si elektron yang tadi untuk sampai ke lampu ya. Nah, di sini jangan sampai salah konsepnya ya, kalian bisa baca di buku ya. Ada yang namanya drift speed ya, dan ada yang namanya speed medan ya, speed medan. Jadi ibaratnya itu adalah seperti ini ya, hose atau selang. Kalau misalnya selang itu terisi penuh dengan air, begitu kalian nyalakan kerannya, maka airnya langsung keluar. Tapi kalau misalnya selangnya kosong, maka kita akan menunggu waktu beberapa saat sampai airnya keluar dari selang. Nah, begitu juga pada konduktor ya, pada konduktor ya. Katakanlah ini konduktor ya, kemudian kita ada lampu di sini. Di sini katakanlah ada sumbernya ya. Nah, ketika kita pasang, nyalakan, maka elektron yang di sini tadi dia bergerak drift speed gitu ya, drift speed. Tapi kenyataannya di dalam sini sudah ada elektron-elektron yang berbaris ya. Ketika kita nyalakan dia bergerak, maka yang di ujung sini kedorong, dia secara instan langsung menyalakan lampu. Nah, begitu seterusnya ya. Tapi kalau elektron yang di sini untuk sampai ke lampu ini, maka itu kita perhitungkan dengan drift speed. Ya, silakan kalian baca. Kemudian kita masuk ke resistansi. Ya. Bila ujung-ujung suatu konduktor diberikan beda potensial, ya, maka arus listrik yang mengalir pada konduktor tersebut sebanding dengan beda potensial yang diberikan jika suhunya dijaga tetap. Ya. Ini yang disebut dengan hukum Ohms atau Ohm's law. Ya, R sama dengan V ya, sebanding dengan V dan berbanding dengan I. Ya. Kalau misalnya kita punya konduktor ya, katakanlah konduktor. Ya. Kemudian kita kasih tegangan plus minus V ya. Maka arus yang mengalir ya, ini R, itu akan sebanding dengan besarnya V ya. Itu yang disebut dengan hukum Ohms. Pembandingnya itu disebut dengan suatu konstanta untuk konduktor yang disebut dengan resistansi ya. R adalah resistansi. Satuan resistansi volt per ampere atau sangat dikenal dengan sebutan ohm ya, resistansi.
ditentukan oleh resistivitas ya, tahanan jenis ya, tahanan jenis, panjang dan luas penampang dari material tersebut ya. R sama dengan rho L per A ya. Jadi dia berbanding lurus dengan panjang, semakin panjang materialnya maka resistansinya semakin tinggi. Kalau semakin besar luas penampangnya, maka resistansinya semakin kecil. Satuan dari resistivitas adalah ohm meter ya. Kemudian resistansi atau resistivitas suatu material berubah bergantung pada temperatur ya, temperatur. Dengan A adalah koefisien resistivitas ya, A. Nilai A itu ada di sini ya, contoh-contohnya nilai A. Nilainya dapat positif atau dia dapat juga negatif ya. Jika A-nya positif ya, A-nya positif maka semakin panas dia, maka tahanannya akan semakin naik. Kalau A-nya negatif, semakin panas dia, maka tahanannya akan semakin turun ya. Itu yang disebut dengan efek thermal terhadap resistansi atau resistivitas. Kemudian ini resistor, ya kalian udah pada tahu mungkin resistor ada yang 1/8 watt, 1/4, setengah, yang umum biasa mungkin dilihat adalah 1 watt, atau ada yang besar juga 2 watt hingga 5 watt. Ya. Ini cara membaca resistor kalau misalnya dia menggunakan gelang warna ya seperti ini. Jadi ada first digit, second digit, third digit, multiplier. Ya, ini kalian bisa pelajari dan saya rasa juga udah pada bisa tergantung dari warnanya. Sebagai contoh di sini warnanya adalah kita lihat kalau misalnya di sisi sininya emas berarti bacanya dari sini. Coklat ya, coklat. Coklat itu warna adalah 1 ya, first digit 1. Kemudian yang digit kedua itu adalah merah, kita lihat merah untuk digit kedua itu adalah 2, makanya dia 2 di sini ya. 1, 2. Kemudian yang ketiga itu adalah multiplier ya, itu adalah warna hijau ya, 100K atau 10⁵. Kemudian ada tolerance emas ya, emas itu adalah 5%. Maka nilainya adalah 1200 kilo ohm, toleransinya plus minus 5%. Artinya dia bisa 1200 plus 5% atau 1200 minus 5% dari kapasitas aslinya, resistansi aslinya. Kemudian resistansi atau resistor itu dapat disusun seri dan dapat juga disusun secara paralel. Kalau resistansi disusun seri, kalian tinggal jumlahkan R1, R2 hingga Rn ya. Ada 2, R1, R2, totalnya itu adalah R1, R2 ya. Sementara kalau disusun secara paralel, kita harus 1/R total ya sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 ya. Ini yang perlu kalian ingat adalah dia berlawanan dengan ya, kapasitansi ya, kapasitansi. Ya jangan sampai salah. Karena kalau kapasitansi disusun seri, dia rumusnya bentuknya seperti ini. Sementara kalau disusun paralel, dia tinggal dijumlahkan. Kemudian ada yang disebut dengan resistansi internal. Sebuah baterai, ya biasanya baterai, biasanya memiliki hambatan dalam, atau sumber apapun biasanya dia memiliki hambatan dalam. Sehingga mengurangi daya yang bisa diantar ke kerangkaian. Tapi hambatan dalam ini nilainya biasanya kecil, ya kecil. Tapi kadang dipertimbangkan kalau kita bandingkan dengan tahanan luar atau tahanan beban kita tidak terlalu besar dibandingkan dengan tahanan dalam. Jadi seperti ini, yang hijau ini adalah baterai ya, baterai itu terdiri dari sumber ya, sumber tegangan dan ada tahanan dalam R kecil seperti ini. Nah, karena adanya R kecil ini ya, maka tegangan di sisi sini, tegangan resistor dia tidak lagi ideal ya, karena sudah ada drop di sini ya. Jadi kalau kita lihat ini rumusnya epsilon ya, E dikurang IR, I-nya sama semua, R kecil dikurang IR besar sama dengan 0 ya. Kemudian ini kalau disederhanakan I itu adalah tegangan, R-nya dijumlahkan karena dia seri ya, R dan R ini dia seri, dijumlahkan untuk mencari arusnya. Di sini kita lihat ketika ini tegangan sumbernya di sini, di titik ini ya. Nah, kita harapkan tegangan di titik beban juga dari
titik yang sama ya, dari titik yang sama ke bawah ya. Tapi karena adanya R, maka dia akan drop dulu sehingga yang diterima di beban, yang diterima di titik ini, dia sedikit lebih kecil dari tegangan asli di sumbernya. Itu yang disebut dengan konsep resistansi internal atau hambatan dalam. Selanjutnya kita bahas tentang daya pada resistor. Ya. Ini turunan rumus daya ya, kita mulai dari perbedaan tegangan, kemudian ada energi potensial ya. Ini potensial ya, konsep sebelumnya tentang muatan listrik dan energi potensial. Lalu kalau kita selesaikan, maka kita akan peroleh hasilnya itu adalah P sama dengan IV. Artinya daya itu adalah arus dikalikan dengan tegangan pada resistansi ya. Arusnya berapa dan tegangannya berapa di sini. Kita peroleh dayanya ya. Perlu diingat IV ya. Oke, ini ringkasannya. Resistansi series paralel bentuknya seperti ini. Wiringnya, current, resistansi totalnya diingat ya. Kemudian dayanya bisa kita hitung karena P sama dengan IV ya, sama dengan I kali V itu adalah IR ya. Maka sama dengan I kuadrat R. Atau pada paralel sama aja VI ya. Kita tahu V sama dengan dikali I itu adalah V per R sehingga V kuadrat per R ya. Sama aja. Hanya persoalan matematis. Lalu di sini kita ada latihan soal, cari tahanan resistansi total dari konfigurasi resistor berikut ini. Kalian bisa pause, nanti kalian bisa cek sama-sama jawabannya. Baik, kita lihat di sini ada 4 resistor, 8, 4, 6, dan 3 ohm. 2 dirangkai secara seri, 2 dirangkai secara paralel, kemudian antar mereka dirangkai secara seri. Kita lihat yang pertama, seri, ini langsung bisa dijumlahkan. Ya, 8 tambah 4, hasilnya 12 ohm. Kemudian ini dia paralel, 6 dan 3. Di sini kita seper R ekuivalen akan sama dengan seper 6 ditambah sepertiga. Ya. Hasilnya ini adalah seper 6 ditambah 2 per 6 sama dengan 3 per 6. Ya. Sehingga R ekuivalen itu adalah 6 per 3 sama dengan 2. Ya. Maka hasilnya di sini 2. Ya, 2 ohm. Kemudian setelah kita dapatkan, ini menjadi seri. Kalau seri dia tinggal dijumlahkan. Ya, maka hasilnya dapat 14 ohm. Kemudian latihan 3, tentukan tegangan pada ujung-ujung resistor 2 ohm dan 4 ohm. Ya, ini ada resistor 2 ohm dan resistor 4 ohm. Yang ditanyakan berapa sih tegangan di sini dan berapa sih tegangan di sini ya. Tegangan di sini plus minus ya. Kalian bisa pause dan kalian bisa coba cari. Oke, di sini kita bisa lihat ya, tegangannya itu adalah 12 volt ya. Kemudian R totalnya ya, R total karena dia seri itu 2 ditambah 4 sama dengan 6 ohm. Kemudian kita bisa cari I-nya. I yang mengalir di sini ya. I itu sama dengan E dibagi R total. Sama dengan 12 dibagi 6 sama dengan 2 ampere. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah tegangan pada 2 ohm, ya ini. Maka kita bisa cari V pada 2 ohm itu adalah I dikalikan dengan R pada 2 ohm ya. I-nya itu adalah 2 sama, kemudian R-nya itu adalah 2 ohm ya. Sehingga tegangannya itu adalah 4 volt. Sementara V pada 4 ohm itu adalah I dikali R 4 ohm, I-nya 2 sama, dan dia 4 ohm ya. Maka hasilnya adalah 8 volt ya. Nah, ini kita lihat arusnya 2 ampere ya. Kita lihat di sini tegangan sumbernya adalah 12 volt ya. Ini 12 volt. Kemudian karena adanya tegangan dalam atau hambatan dalam seperti ini, maka dia akan drop dulu sejauh 4 volt ya. 4 volt. Kemudian kita dapatkan tegangan pada R yang 4 ohm, sisanya yaitu di sini sebesar
8 volt ya. Jadi kita lihat di sini 12, di sini 4 volt, di sini 8 volt ya. Jumlahnya jadi sama. Kemudian kita masuk ke hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff ada dua. Yang pertama KVL, Kirchhoff Voltage Law, kemudian ada KCL atau Kirchhoff Current Law ya. Kita lihat dulu yang KVL, itu dia berdasarkan tegangan ya, berdasarkan tegangan, dan jika kita rangkaiannya itu berbentuk loop ya. Pada setiap rangkaian tertutup, jumlah aljabar artinya tanpa vektor dari beda potensial harus sama dengan 0 ya. Di sini kita lihat prinsipnya adalah sigma V ya, I sigma seluruh V itu sama dengan 0, atau kalau kita bisa menjabarkannya dalam bentuk E dan dalam bentuk R, maka sigma EI dikurang sigma IRI sama dengan 0. Kita lihat contohnya di sini. Ini ada E1 ya, kemudian ada E2, kemudian kita ada RA di sini, ada RB. Nah, di sini KVL kita bisa lihat menggunakan loop ini ya. Kita namakan loop I ya. Karena loop I ini menambahkan arus kita asumsikan akan bergerak ke sana ya. Maka dia ada loop I. Nah, di sini yang pertama kita lihat E1 ya. Karena dia keluar dari positif ya, keluar dari positif, maka dia positif E1 ya. Kemudian ada tegangan pada A ya, RA, itu dia VA dan nilainya itu negatif ya, karena dia menuju ya, ini keluar dari positif, ini menuju positif atau keluar dari negatif, maka lambangnya adalah min VA, kemudian VB sama, positif negatif, dia menuju positif, min VB ya, kemudian yang E2 dia juga menuju positif, maka min E2 seperti ini. Nah, E1 kita tahu nilainya E1, kemudian ada IRA1 karena VA ini bisa kita cari dengan IRA ya. Jadi I yang mengalir di sini berapa? Ya. I-nya kemudian dikurang VB sama I dikali RB seperti ini. Kemudian min E2 sama min E2. Kalau kita sederhanakan dia akan menjadi E1 dikurang E2 dikurang I R totalnya dia sama dengan 0. Kemudian untuk KCL dia berdasarkan arus dan dia node. Kalau tadi loop ya, kita lihat loop, dia looping. Kalau node ini kita berdasarkan titik seperti ini, titik. Ya. Pada setiap titik percabangan, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Anggap kita lihat di titik 3, maka jumlah arus yang masuk, misalnya kita notasikan IA masuk, IB masuk, IC keluar, maka IA ditambah IB akan sama dengan IC, atau IA tambah IB dikurang IC sama dengan 0. Ya, seperti ini. Karena dia sigma I akan sama dengan 0. Ya. Kemudian kalau kita turunkan, IA itu adalah VA, V di sini, dibagi dengan RA, begitu juga VB dan VC. Ya. VC itu adalah VC di sini ya. VC, ya, di sini adalah VA, VB. Ya. Nah, VA itu apa? VA itu adalah V1 ya, V di sisi sini, V1 dikurangi V pada titik ini, 3 dibagi dengan RA. VA itu adalah V1 dikurang V3. Ya. Karena dari potensial tinggi ke potensial rendah ya. Potensial. Begitu juga VB. VB itu karena arahnya ke sana, maka di sini V2, di sini V3 arahnya ke sana, V2 potensialnya tinggi, V3 potensialnya rendah, maka V2 min V3 per RB. Kemudian VC itu akan sama dengan V3 karena arah ke sini, V3 dikurangi N. N ini adalah referensi atau nilainya 0. Jadi V3 min RC sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan, kita akan peroleh seperti ini. E1 per RA ditambah E2 per RB ya, dikurangi V3, V di sini, dikali 1 RA tambah 1 RB tambah 1 RC. Ya. Jadi kalau kita misalnya ditanya V3-nya, kita bisa selesaikan, yaitu E1 per RA tambah E2 per RB, kemudian dibagi
1 per RA tambah 1 per RB tambah 1 per RC. Oke, ini untuk KCL. Ini latihan 4 untuk KVL KCL ya. KVL atau KCL ya. Kalian bisa pakai yang mana aja. Jadi dilihat yang gampang. Di sini kalian bisa pakai note ya, atau kalian bisa pakai loop ya. Silakan kalian coba, nanti kita lihat jawabannya bareng-bareng ya. Silakan dicatat karena saya tidak akan memberikan ini di PowerPoint. Oke, pertama caranya adalah kalau seperti ini ada 2 loop, biasanya kita lebih mudah menggunakan KVL ya. KVL menggunakan loop ya. Atau karena yang ditanyakan tegangan, kita lebih pilih menggunakan KVL, bisa aja. Pertama loop yang pertama, contohnya seperti ini. Ya, kita katakan loop 1, kemudian kita katakan loop 2 ya. Loop 1, penentuan loop 1 dan loop 2 ini arahnya bisa terserah ya, bisa ke sini atau bisa counterclockwise, tapi nanti akan ada penyesuaian tergantung dari hasilnya. Jadi seolah-olah loop ini adalah asumsi aliran arus yang kita tentukan sendiri ya, asumsi awal. Kemudian kita lihat dari loop 1 ya. Kita gunakan KVL ya, plus E1, kemudian min I1 ya. I1 sorry. Ini kita namakan I2, ini I1 ya. I1 dikalikan dengan R1 dikurang I1 dikalikan dengan R2 ya. Seperti ini. E1 ya, plus min ya, R2. Kemudian dikurang. Nah, di sini kita lihat I1 dan I2 ya. Posisi I1 adalah ke sana ya. I1, posisi I2 adalah ke sana. I2. Kita bisa asumsikan untuk sementara I3 mengarah ke sini ya. Mengarah ke sini. Yang mana I3 itu adalah I1 dikurangi dengan I2 ya. I1 karena I1 ke sini, I2 ke atas ya, maka dia berlawanan. I3 adalah I1 kurang I2. Nah, di sini nilai di sini adalah I3, yang mana I3 itu adalah I1 dikurang I2 dikalikan dengan R5 sama dengan 0. Ini kita sederhanakan, E1 dikurangi dengan I1, R1 itu nilainya adalah 2 ya, dikurangi dengan I1, R2 itu nilainya juga 2, dikurang dengan I1, R5 nilainya adalah 4, kemudian ditambah I2 4 ya, sama dengan 0. Maka E1 kita jumlahkan semuanya, min 8 I1 ditambah 4 I2 sama dengan 0. Di sini kita dapat persamaan pertama. Kemudian pada loop 2 ya, kita lihat loop 2 kita acuannya adalah arus ini ya. Maka dia min E2 ya, min E2, kemudian ditambahkan ini min plus ya. E2 ditambah dengan I2 dikali R3 kemudian ditambah dengan I2 dikali R4 ya. Kemudian di sini, nah di sini arahnya I2 adalah ke atas, sementara I3 di sini adalah arahnya ke bawah. Maka di sini tandanya adalah negatif ya. Negatif dari I3. I3 itu adalah I1 dikurang I2 dikali dengan R5 sama dengan 0. Sorry, ini
I2 min I1 ya. Karena kita arahnya ke atas berlawanan dengan ini ya. Karena min I3 itu adalah I2 min I1. Lalu di sini kalau kita sederhanakan min E2 itu nilainya adalah 10 ya. 10 tambah R3 itu nilainya adalah 4 I2, kemudian ditambah R4 itu nilainya adalah 2 I2, kemudian dikurang R5 itu adalah 4 I2 ditambah 4 I1 sama dengan 0 ya. Maka kita dapat persamaannya min 10 ditambah 4 I2 hilang ya, habis 4 I1 ditambah 2 I2 sama dengan 0 ya. Di sini kita dapat persamaan yang kedua. Oke, sorry, di sini E1 nilainya adalah 8 ya. 8. 8. Oke, kita gabungkan dua persamaannya, maka kita peroleh 8 dikurang 8 I1 ditambah 4 I2 sama dengan 0. Kemudian persamaan kedua adalah min 10 ditambah 4 I1 ditambah ini 2 I2 ya. 2 I2 sama dengan 0. Oke. Ini kita selesaikan persamaannya, yaitu 8 min 8 I1 ditambah 4 I2 ya, dikali 2 di sini. Sorry, yang ini dikali 2. Maka ini min 20 ditambah 8 I1 ditambah 4 I2. Oke. Maka ini habis. Maka min 20 ditambah 8, min 12 ditambah 8 I2 sama dengan 0. I2 kita peroleh di sini adalah 12/8 yaitu 1,5 ampere. I1 ya, kita masukkan nilai I2 ke sini, maka I1 itu kalian bisa dapatkan nilainya adalah 1,75 ampere. Kemudian ada I3 ya. I3 yaitu I3 itu adalah I yang mengalir di sini ya, yang mengalir di sini. Ini adalah I3. Nilainya adalah I1 dikurang I2 yaitu 0,25 ampere. Oke. Nah, pertanyaannya adalah hitung arus yang mengalir pada setiap resistor ya. Jadi pada R1, R2, R3, pada R1 dan R2 ya, arus yang mengalir itu adalah I1 yaitu 1,75 ampere. Yang mengalir pada R3 dan R4 ya, itu adalah I2 yaitu nilainya 1,5 ampere. Dan yang mengalir pada R5 itu adalah I3 nilainya 0,25 ampere. Lalu hitung tegangan pada masing-masing resistor ya. V pada R1 itu akan sama dengan I pada R1 dikalikan dengan R1 ya. I pada R1 itu adalah I1 dikalikan dengan R1 nilainya 2 ya. I pada R1 itu adalah 1,75 kali 2 maka nilainya adalah 3,5 volt ya. Begitu juga seterusnya, V pada R2 nilainya adalah sama 3,5 ya. V pada R3 ya. I-nya itu adalah 0,25 dikalikan dengan R5 4 maka di sini nilainya 1 volt. V pada R4 ya. Itu adalah I pada R4 dikalikan dengan R4. I pada R4 itu adalah I2 dikalikan dengan R4. R4 nilainya adalah 2 ya. Maka ini kita dapatkan 3 volt. V pada R5
sama dengan R5. Oh sorry, ini R5 ini ya, R5. Oke, kita cari R3, itu adalah I pada R3, dikalikan dengan R3. Nilainya I pada R3 itu adalah I2, dikalikan dengan R3, nilainya 4. Ya. I2 itu adalah 1,5 kali 4, maka hasilnya adalah 6 volt. Untuk ngeceknya kalian bisa lihat setiap loopnya, ya pada setiap loopnya di sini E1 itu nilainya ada 8, ya kemudian dikurang dengan V pada R1 nilainya ada 3,5, ya. Kemudian V pada R2 nilainya juga 3,5. Kemudian V pada R5 ya, yang pada loop ini adalah 1 volt dikurang 1, ini hasilnya 0 ya. Persamaannya memenuhi. Kemudian yang berikutnya adalah V pada ini min 10 ya. Min 10 ditambah dengan R3 itu adalah 6. Kemudian ditambah pada R4 nilainya adalah 3 ya. Kemudian ditambah pada R5 1 ya. Ini hasilnya sama dengan 0. Oke. Ini cara verifikasinya. Oke. Untuk arus listrik dan resistansi cukup sekian. Kita akan lanjutkan pada rangkaian RC atau resistansi kapasitansi. Oke. Terima kasih.